Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapo, jumpa lagi bersama dengan kita di INS Channel 87, di mana kita akan selalu membahas tentang dunia perwaletan. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang menjadi fenomena baru dalam dunia perwaletan, yaitu tentang suara SP birahi. Sapo, SP birahi lagi yang akan kita bahas di video kali ini. Namun tentu saja kita masih didampingi oleh narasumber kita, yaitu saudara Ansar, yang akan menjelaskan secara detail tentang SP birahi ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh narasumber. Alhamdulillah kita sudah ada kesempatan. Ya, saya janjikan kemarin SP birahi, malam ini kita akan share. Jadi SP birahi ini durasi aslinya itu 18.30. Jadi kalau ada SP birahi yang menghampiri iramanya tapi durasinya beda, mohon maaf, bukan editan kami. Jadi SP birahi ini sebenarnya cocok semua Twitter, by magnet, pisau. Settingannya itu hampir sama dengan yang pada umumnya yang kita gunakan. Narasumber bisa putar videonya. Ini video testimoni pada saat kita coba. Nah, ini orang yang kedua kalinya yang menggunakan SP birahi ini. Salah satu teman kami yang berada di area sekitaran sini. Oke, silakan putar. Kita play saja, Sapo. Ini kita sudah melihat videonya. Jadi RBW ini berada di area Empang dan persawahan. Alhamdulillah perkembangannya sudah luar biasa. Berkat beliau ingin belajar dan terus belajar, maksudnya dia menjadi konsultannya sendiri di gedungnya. Baik dari segi suara dia sudah tahu, baik dari segi settingan dia sudah tahu. Ini kita kebetulan saya dari kontrol gedung, kebetulan ada beliau, jadi kita singgah. Kita testimoni kedua SP birahi ini. Inilah orang kedua yang menggunakan SP birahi ini. Ini hasil responnya. Jadi RBW beliau itu dia menggunakan Twitter Orange 6000 kalau nggak salah, sama Twitter Audat 65 gandeng 61. Ini responnya burung SP birahi. Jadi RBW beliau ini kalau nggak salah dia sudah 2 tahun. Beliau selalu ingin bekerja keras. Dia sering belajar di di teman-teman yang lain, sehingga alhamdulillah dia sudah mulai panen. Sudah beberapa saran dia panen. Jadi bagi teman-teman, saran saya, belajarlah pada RBW kita sendiri supaya kita bisa tahu bahwa faktor apa yang kita lakukan di RBW kita sehingga dia bisa berkembang. Walaupun kita menggunakan jasa konsultan, mungkin menurut saya ya, ketika ada persoalan-persoalan di gedung kita, mungkin kita juga bingung tidak mau diapakan ini, suara mati atau lain-lainnya, dan konsultannya jauh, mungkin kita menunggu waktu yang lama. Tapi kalau kita menjadi konsultan di RBW kita, lebih bagus lagi. Ini responnya SP birahi. Alhamdulillah respon, dia kis-kis juga. Dia bisa nembus LMB. Luar biasa responnya lah. Tapi kata beliau, apakah bisa dipertahankan? Jadi saya bilang bisa dipertahankan asalkan ya tangannya dikantongi lah. Karena beliau ingin memperdalam ilmu dunia perwaletan, jadi dia rubah LMB-nya, ganti titernya,
Luar biasa pada saat dicobain SP berakhir. luar biasa. Lengket ada yang lengket di Twitter juga. Ya, lengket Twitter, di dinding-dinding LMB. Jadi beliau ini dia orang kedua yang menggunakan SP birahi. Ya, yang pertama itu? Yang pertama itu ada di Sido. Yeah. Nah, ini orang kedua. Makanya SP birahi itu hanya digunakan sudah ada populasi lah, supaya bagaimana caranya mengundang burung-burung baru, memanfaatkan burung kita agar burung-burung baru datang itu mendekat. Minimal lah itu 30 ekor ke atas lah sudah bisa menggunakan SP birahi. Tapi kalau gedung-gedung baru belum kami coba SP birahi bagaimana, apakah bisa memancing burung-burung baru. Karena cara kerjanya SP ini adalah dia kejar-kejaran, sehingga burung-burung yang melintas itu dia bisa terpancing. Langsung masuk di LMB. Ya, langsung masuk di LMB. Ini bagus responnya. Jadi kalau musim-musim hujan, ketika burung sudah memasuki masa kawin, boleh pergunakan SP ini, bebas ampli, bebas settingan volume. Pada umumnya yang kita pakai 830 untuk ampli piro. Tapi saran saya untuk tarik dalam atau tarik lar, usahakan birahinya dimatikan. Karena pengalaman kami ketika menggunakan suara birahi, dia 24 jam. Dan ada anakan yang bertengger dan sarang yang di sebelahnya itu dia mengeram, otomatis jantannya itu mengganggu anakan yang bertengger karena efeknya birahi yang memancing birahinya, sehingga anakan yang bertengger itu kena juga birahi. Ibaratnya salah kamar lah. Iya. Anakannya juga dibirahi. Ya, dibirahi. Diusahakan itu suara tariknya dimatikan. Kalau 24 jam itu resikonya bahaya ketika pasangannya ngeram. Ini responnya luar biasa, responnya lah. Ganas. Lengket montong di Twitter. Lengket sampai dia gantung-gantung. Saya juga tadi situ lengket di lampu. Jadi sebenarnya kalau penggunaan SP birahi itu hanya digunakan pada saat musim-musim kawin. Jangan menggunakan birahi pada saat musim-musim anakan. Jadi sistem kami itu hanya rolling SP. Ya, rolling saja. Jadi kalau musim anakan ini kita pakai panggil anakan, kalau dia musim birahi baru. Sebenarnya kalau karakter suara itu semua sama. Cuma bagaimana caranya kita membuat suara dengan seunik mungkin, ya, agar burung-burung kita itu dia tahu bahwa ini suara saya. Jadi banyak petani-petani sekarang download suara, makanya itu banyak yang galau karena suara sekarang 80% hampir mirip. Jadi gunakan teknik, gunakan trik agar supaya burung kita mengenal tempat tinggalnya, begitupun anakannya. Ini responnya luar biasa. Karena kalau kita perhatikan ini burung-burungnya ini sudah mulai ada yang remaja lah. Kalau anakan itu biasanya dia kecil-kecil. Hampir sama juga PJW. PJW itu sebenarnya bagus kalau misalnya sudah ada populasi di dalam. Tapi resikonya bagi anakan, resikonya itu kadang anakan jatuh ketika kita menggunakan PJW. Karena dia birahinya tinggi. Lihat nih pola masuknya. Berarti sekarang memang kalau musim-musim yang sekarang ini musim-musim kawin itu lengket sempat lengket di Twitter. Lengket itu
Berarti waktu ini sekarang dia musim birahi. Ya, musim birahi karena sudah mulai masuk musim hujan. Berarti sampai bulan berapa kira-kira itu? Sekarang diprediksi bulan 3, berarti sisa 1 bulan lah. Kan sekarang bulan akhir bulan 1 sekarang. Jadi musim birahi itu masih berjalan di bulan 2. Karena anakan itu mulai terbang 3 bulan, berarti otomatis bulan ketiga nanti itu sudah mulai terbang anakan sebagian. Bulan 4 sudah 100% anakan yang terbang. Nah, itu nempel-nempel tipis. Betul birahi itu sudah tidak tahan lagi untuk birahi. Biasanya itu kalau kita pakai kita lengket dia di lampu dia juga. Oh iya. Itu bergantung-gantung di LMB di atas lampu. Luar biasa. Makanya itu sebenarnya SP sama, nggak ada yang beda, hanya 2 yang kita gunakan memanggil anakan dan musim kawin. Ini saya tidak tahu konsultan dari mana ini. Saya sendiri. Oke, mungkin itu penjelasan video kali ini. Semoga SP Birahi ini bermanfaat bagi teman-teman para subscribe. Jangan lupa dukung channel kami agar lebih berkembang. Apa yang kita dapat di lapangan, apa yang kita dapat di di RBW lain, maka kita akan bagikan video-videonya secara pembuktian. Oke, terima kasih. Saya berikan kepada narasumber. Oke, Sabto, baik sekali penjelasan dari narasumber kita, dan ada beberapa pertanyaan yang timbul dari penjelasan beliau tadi terkait dengan SP Birahi. Yang pertama adalah bagaimana cuitan birahi bagi burung walet. Ya, itu yang pertanyaan. Jadi saya serahkan kepada saudara Ansar untuk menjelaskan. Yeah. Jadi cuitan birahi itu sebenarnya banyak sekali. Ada cuitan pendek, ada cuitan panjang. Jadi kebanyakan kita pakai itu DNA cuitan panjang, seperti mungkin bisa teman-teman dengar. Ini cuitan panjang. Terus untuk cuitan pendek ini. Intinya birahi itu apa ya, kayak cicit dia kurang keretek. Ibaratnya bagaimana kalau itu cuitannya itu cicit, ada juga lambat, ada yang sedang, yang penting dia sedikit melengking lah ujungnya. Itulah cuitan birahi. Kayak semacam ini, mau menggoda. Ya, menggoda tuh. Memanggil dia enak sekali lah cuitannya. Cicit. Betul. Kayak semacam cewek. Ya, betul. Ayo. Oke, seru Sapo. Oke, selanjutnya yang ada pun pertanyaan yang timbul, apakah suara SP Birahi ini bisa digunakan di area sentra? Jadi sebenarnya kalau penggunaan suara birahi di area sentra ada tekniknya tersendiri. Jadi ketika kita di area sentra menggunakan suara birahi, menurut saya, pengalaman kami, jangan gandengkan di heksagonal. Kalau perlu heksagonal itu jadikan saja suara inap. Ketika kita menggunakan suara birahi di heksagonal, maka otomatis burung-burung tetangga kita dia kena birahi, apalagi populasi, ibaratnya kita punya gedung itu masih populasinya rendah, sedangkan tetangga populasinya di atas 100, kita menggunakan birahi, ada menggunakan di heksagonal birahi, otomatis gedung tetangga yang kena birahi, jadi burung-burung kita ketarik ke sana. Itu. Jadi saran saya, ketika di area sentra, usahakan SP birahi itu digunakan saja di LMB, jangan gunakan di heksagonal. Heksagonal itu jadikan saja suara inap.
Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab berdasarkan pengalaman yang kami didapat di lapangan. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab. Berarti di EXA jangan sekali-kali jangan dipasang ini suara SP birahi. Ya jangan, karena biasanya itu ketika populasi kita masih kurang, Iya, betul. sehingga otomatis RW tetangga yang banyak populasinya kena birahi, burung kita bermain di sana karena perbandingan populasi jauh lebih tinggi daripada punya kita, gitu. Terus apakah ini suara SP birahi dia bisa dikombinasikan di LMB? Bisa? Bisa. Jadi kalau tekniknya itu suara birahi itu bisa dikombinasikan suara inap. Suara inap contoh akaula supaya kenapa akau itu tidak ada birahinya kecuali BJA. Kalau BJA itu ada birahinya. Kalau akau itu kayaknya nggak ada birahi, hanya suara indukan dan anakan. Jadi ketika kombinasi akau dan birahi itu otomatis burung fokus ke suara birahi sehingga dia memancing untuk dari suara inapnya. Kadang kita uji coba di lapangan itu di sebelah kiri Twitter pisau menggunakan BJA. Sedangkan di sebelah kanan itu menggunakan birahi, otomatis burung ini kebingungan karena sama-sama ada birahinya. Jadi teknik saya bisa menggunakan birahi kombinasi dengan suara inap akau yang kurang birahi atau tidak ada sama sekali birahinya. Nah, itu lebih bagus. Luar biasa Sapo narasumber kita. Ternyata narasumber kita di samping ini dia bisa mengarang, istilahnya kalau dalam lagu itu apalagi istilahnya itu mengaransemen. Mengaransemen kembali lagu-lagu yang bisa jadi populer saat ini dengan cuaca saat ini, iklim saat ini, sehingga beliau bisa mendapatkan SP seperti birahi tersebut. Oke Sapo, saya memberikan kesempatan kepada sapo-sapoku yang ada di luar sana. Kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan, bisa komen langsung di bawah. Apakah ada unek-unek ataukah masih ada penjelasan yang kurang jelas dari narasumber kita, bisa saja langsung komen di bawah agar sekiranya narasumber bisa memberikan sebuah penjelasan yang secara lebih detail lagi. Oke Sapo, cukup menarik penjelasan dari narasumber kita. Marilah kita belajar tentang burung yang mengajarkan pelajaran hidup yang luar biasa. Yang harus kita lakukan adalah mendengar cuitan burung tersebut, terutama dengan cuitan SP birahi ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain juga, biasanya itu kalau yang harus kita dalami dulu dalam dunia perwalitan adalah harus kita mendengarkan juga ciutan istri dalam hal proses pembangunan. Karena biasa itu istri tidak mendukung, kita yang mau tapi istri tidak mendukung, ciutannya luar biasa ketika gedung kita song, apalagi mengeluarkan biaya yang begitu mahal, sehingga istri itu mengeluarkan juga ciutan-ciutannya tiap hari. Ya, yang jelasnya optimis terus. Yang jelasnya ya selalu bersama pasangan ya harus, ya betul, istilahnya harus berpikiran ya sejalan lah, ya betul, bersama dengan istri supaya cuitan-cuitan itu terasa lebih mesra lagi. Betul. Oke Sapo, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and share video kita kali ini agar senantiasa kita selalu memberikan yang terbaik buat Sapo-Sapo yang ada dimanapun Anda berada. Suara sudah kami sediakan di deskripsi di bawah, silahkan di download. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di tayang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.